Halo, 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 halo. Ketemu lagi kita di materi video pembelajaran bahasa Inggris Rumble BEM UI 16. Aku Kak Feli. Ini kita bakal bahas opinions dan procedure checks atau opini, dan juga kita akan review sedikit tentang materi yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu tracks procedure. Oke. Kalau opini, apa sih opinions itu? Opinions ya mirip sama versi bahasa Indonesianya, opini, yaitu pandangan atau penilaian kita terhadap sesuatu, tapi belum tentu merupakan fakta. Jadi biasanya opini itu berdasarkan kesukaan orang aja, bukan merupakan sesuatu yang emang ada buktinya. Tapi kalau kita suka, kita nggak suka, ya udah, itu merupakan opini, pandangan atau penilaian kita terhadap sesuatu. Untuk expressing opinion, itu adalah untuk kita bisa mengemukakan pendapat tentang sesuatu. Ini yang nanti kita mau pelajarin. Gimana sih caranya kita tuh bisa menyampaikan suatu opini biar orang tuh tahu kita sukanya apa, kita setuju atau enggak gitu. Nah, di sini ada nih contoh suatu perdebatan yang lagi sering dibahas ya. Kalau makan bubur ayam, enaknya mix, diaduk, atau not mix, nggak diaduk. Gimana caranya kita bisa menyampaikan kita tuh setujunya sama yang mana? Nah, ini kenapa kita belajar cara untuk express our opinions. Ayo kita lanjut. Untuk mengekspresikan atau menanyakan, pertama kita tanya dulu ke seseorang. Cara kita menanyakan suatu opini, ini ada beberapa contohnya. What do you think? Gimana? Menurut kamu gimana? Terus, do you see what I'm getting at? Kamu ngerti nggak sih maksud aku tuh apa? Ini juga sama kayak yang ketiga. Do you know or see what I mean? Kamu ngerti nggak maksud aku apa? Do you agree with me? Agree. Agree ini kata kunci dalam mengekspresikan opini, yang artinya setuju. Kamu setuju nggak sama aku? Would you go along with that? Kamu mau nggak ngikut sama ide ini? Would you agree with me that titik-titik? Kamu mau nggak setuju sama aku bahwa titik-titik-titik? Atau kita juga bisa menanyakan pendapat. What are your thoughts on that? Pendapat kamu gimana sih tentang itu? Atau don't you think that, menurut kamu gini nggak sih? Titik-titik-titik. Nah, ini ada beberapa contoh yang tadi kita udah baca satu-satu dan kita udah translasiin satu-satu juga. Tapi ini kita nggak harus terbatas ke ini aja. Dan kita juga nggak harus make semua yang ada di sini. Yang penting adalah semua ini digunakan dengan alasan kita ingin mengetahui lawan bicara kita tuh pendapatnya, opininya seperti apa gitu. What do you think? Kita pengen tahu dia tuh mikirin kayak gimana. Terus misalnya, do you agree with me? Kamu setuju nggak sama aku? Itu kita pengen tahu posisi dia tuh ada sama kayak kita atau dia berlawanan sama kita. Begitu. Jadi ini nggak usah dihafal, tapi ingat aja bahwa tujuan utamanya adalah untuk mengetahui lawan bicara kita tuh pendapatnya kayak gimana. Kalau kita yang ditanya, cara jawabnya di sini. I think, saya pikir, atau bisa juga menurut saya, begitu. I believe, saya percaya. Jadi ini sudah mirip-mirip sama I think. Bedanya cuma pakai kata-kata aja. Saya berpikir sama saya percaya itu kan beda sedikit, tapi intinya adalah opini kita adalah ini, begitu kan. I feel, itu juga sama. I think, I believe, I feel, itu sama semua. Intinya adalah, ya opini kita adalah ini. Gitu. According to me, menurut saya, I think that, aku berpikir bahwa, nah, personally I think, personally itu artinya secara pribadi, jadi merupakan pendapat pribadi. Personally I think, in my opinion, tuh, opini, pendapat. Menurut pendapat saya, as far as I know, sejauh yang saya tahu, ini biasanya kalau kita pengen meyakinkan bahwa sebenarnya opini kita tuh kayak gini, tapi bisa juga salah gitu. Jadi kita bilang, as far as I know, kalau sejauh yang saya tahu sih kayak begini. Tapi dia masih mau menerima pendapat lain begitu. I would say, saya ingin mengatakan, I don't think that,
saya tidak berpikir bahwa ini kalau kita tidak setuju. Oke, kita next dulu. Dari opini tadi, untuk mengekspresikan opini, kita juga bisa ada agreeing dan disagreeing. Setuju dan tidak setuju. Kalau setuju, ada me too, aku juga. Atau so do I, aku juga. Atau I agree, saya setuju. Tapi kalau misalnya kita setuju bahwa sesuatu itu negatif, misalnya kayak gini. Misalnya teman kalian bilang, I think that kids should not get homework. Menurut aku, anak-anak harusnya nggak dikasih PR. Dan kita setuju. Kita setuju sama pernyataan itu yang merupakan pernyataan negatif, bahwa anak-anak tidak seharusnya dikasih PR. Bukan masalah pernyataannya positif atau negatif, pernyataannya pakai tidak atau enggak, tapi pendapat kitanya. Setuju atau enggak sama pernyataan tersebut. Kalau tidak setuju, misalnya ada pendapat, I think we should all start sleeping earlier. Menurut aku, kita semua harus tidur lebih cepat. Kalau kita nggak setuju, kalau ditanya misalnya, do you agree? Kita jawab, I don't. Aku tidak setuju. Bisa juga kita bilang, I disagree. Langsung aja tuh, aku tidak setuju. Atau, I beg to differ. Aku ingin yang berbeda. Aku ingin pendapat yang berbeda sama apa yang tadi diberikan. Atau kalau kita sebenarnya nggak setuju tapi nggak terlalu yakin, kita bisa bilang, not necessarily. Atau belum tentu. Oke, tadi kita sempat membahas tentang opini. Yang opini itu nanti kita bakal praktekin lebih lanjut ya, karena opini emang paling seru kalau dipraktekin sih, bukannya dipelajarin dengan nonton aja. Tapi sekarang kita review dulu, waktu itu kita pernah bahas tentang procedure text, dan sekarang kita ketemu lagi nih. Procedure text adalah teks yang berisikan perintah atau langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu. Dia memberikan gambaran bagaimana sesuatu dilakukan melalui langkah yang berurutan. Pertama, struktur. Ada goal atau aim. Di bagian pertama ini, kita dijelaskan, kita tuh mau bikin apa sih? Atau kalau bukan bikin, kita tuh mau menjelaskan cara ngapain gitu. Misalnya, ini biasanya tuh kayak satu paragraf gitu. Terus di bagian paling atas, misalnya, how to make Indomie gitu. Di bagian goal atau aim ini, kita bakal dijelaskan bahwa teks ini tujuannya adalah untuk menjelaskan cara membuat Indomie. Berikutnya, materials. Biasanya ini buat alat dan bahan. Apa aja yang diperlukan untuk bisa mencapai tujuan yang tadi disebutin nomor 1. Ketiga, ada steps atau langkah-langkah. Bagaimana sih caranya dan langkah-langkahnya itu gimana? Dan ciri-ciri dari steps ini adalah dia tuh harus berurutan. Karena kalau misalnya kita urutannya salah, kan nanti bisa aja barangnya jadi nggak jadi gitu. Atau apa yang kita mau lakukan akhirnya nggak kesampaian karena urutannya salah. Jadi di bagian 3 ini penting banget buat kita bikin langkah-langkah yang berurutan. Keempat adalah results. Kalau udah jadi, hasilnya bakal kayak gimana gitu. Biasanya ini kalau di resep gitu, contoh sajikan gitu misalnya. Nah, itu strukturnya. Terus untuk ciri kebahasaan dari procedure text, ini ada 6. Dan procedure text itu termasuk teks yang ciri kebahasanya cukup gampang untuk dikenali. Jadi, pertama ada simple present tense. Simple present tense itu adalah penggunaan verb 1 gitu. Jadi bukan verb 2 atau verb 3. Verb 1 itu yang kata dasarnya secara langsung, nggak ada pengubahan sama sekali. Jadi gampang ini. Jadi kedua ada imperative sentence, satu kalimat perintah. Contohnya seperti cook with low heat, blend the spices. 1, 2, dan 3 itu semuanya nyambung. Dalam suatu imperative sentence, satu kalimat perintah, itu diawali dengan suatu kata kerja aktif atau action verbs. Dan jenis verbnya adalah present tense atau verb 1. Contohnya nih, kalau tadi bingungin, kita pakai contoh. Misalnya, cook with low heat. Masak di api kecil. Kata pertamanya adalah cook. Itu merupakan suatu kata kerja aktif. Dan dia jenisnya verb 1. Dan kalau suatu kalimat diawali dengan kata kerja aktif, itu merupakan kalimat perintah. Jadi 3 ini nyambung. Contoh lainnya adalah blend the spices. Aduk bumbu-bumbunya. Jadi
nggak ada subjek, langsung ke kata kerja, dan kata kerja adalah kata kerja aktif yang present tense. Gitu. Buat nomor 4 dan 5, numbering and conjunctions, itu digunakan, kenapa ini penting teks prosedur? Karena tadi kita udah bahas kan, di bagian cara pembuatan atau di bagian steps, itu penting banget buat urutan-urutannya tuh jelas. Karena kalau enggak, takutnya goal kita nggak kecapai. Gimana biar urutan jelas adalah kita pakai nomor 4, numbering, nomor 5, conjunctions. First, second, third, atau next, finally, eventually, dan sebagainya. Terakhir adalah nomor 6, adverbs atau kata keterangan. Ini ciri-cirinya adalah kata-kata yang di akhirnya ada kata ly, ly. Contohnya correctly, carefully, slowly, dan sebagainya. Ini buat semakin menjelaskan kata kerja yang digunakan. Misalnya, pour carefully, tuang dengan hati-hati. Ini tuh biasanya buat memodifikasi kata kerja yang digunakan, biar kita tahu tuh kita melakukannya tuh harus kayak gimana. Apakah harus hati-hati, apakah harus dan sebagainya. Begitu. Oke, ini ada contoh dari procedure text. Coba kita bedah teksnya sambil kita baca bareng-bareng. How to make finger puppets. Paper finger puppets are extremely easy to make and require no special skills. Probably the easiest of the finger puppets family. This is a cool craft to make for Christmas, Easter, Halloween, or just have some fun, relax, and get new toys. The good part is, the fun is not over after finishing the puppets. Ini adalah bagian pertama, goal atau aim. Jadi tujuannya adalah kita ingin bisa membuat boneka jari yang bisa digunakan untuk have some fun, relax, and get new toys. Jadi itu yang dijanjikan nih dari apa yang bisa kita dapat kalau kita melakukan crafts yang dijelaskan di teks prosedur ini. Kemudian ada materials. Plain white paper, craft scissors, glue stick, and markers. Itu adalah alat-alat dan bahannya. Ada kertas, ada gunting, ada lem, dan ada spidol. Terus ini adalah bagian steps-nya. First, cut a 3-inch square piece of paper. Fold one side in. Run the glue stick over the opposite side and fold over the other and press to form a tube. Kalau kita lihat, ini tadi adalah yang tadi 1, 2, dan 3. Yang tadi dari tadi kita bahas. Dia pakai simple present tense, ada kata kerja aktif, dan kalau kata kerja aktif ada di paling awal, itu merupakan kalimat perintah. Ya kan? Cut, fold, dan run, itu semua merupakan kata kerja aktif yang jenisnya verb 1. Karena ini ada di paling awal, jadi ini merupakan kalimat perintah. 4 dan 5 juga sama. Fold the top of the tube down to form the head. Fold the bottom corners of the head inside. If you're making an animal puppet, fold the top corners of the head down to the front side of the puppet. For a human puppet, fold the top corners to the back side of the puppet. If you're making a bunny, cut out a couple ears from under a piece of paper and glue them to the back of her head. Ini tuh menjelaskan kayak, jadi dia tuh bagian ujung-ujungnya tuh mau dilipat. Kalau dia boneka hewan, lipatnya ke depan, biar kelihatan dan kupingnya kan hewan punya kuping gitu. Tapi kalau orang, karena orang kupingnya di samping ya, bukan nggak bisa kelihatan kayak dari depan, kayak kucing gitu. Jadi akhirnya dapatnya ke belakang, biar nggak kelihatan. Gitu maksudnya. Terus, using your markers to decorate a puppet for the animals with ears, eyes, whiskers, nose, paws, mouth, and tail. For humans with hair, eyes, nose, mouth, hands, feet, and buttons. And these are just a few ideas. Play around with decorating as much as you like. Hasilnya, kalau kita mau lihat ya kayak gini, gitu. Terus perlu diingat juga bahwa, tuh, udah selesai. Teks prosedurnya sampai situ aja. Perlu diingat bahwa di teks prosedur yang paling penting adalah struktur, material, sama steps. Ini yang harus ada. Struktur goal itu nggak harus ada, struktur results nggak harus ada. Oke, latihan soal. Ini ada dialog antara Marilia dan Jane. Jane, I just changed my hair blunt cut bob style. Look at my hair. What do you think of my hair? What a surprise! Your hairstyle is very good. In my mind, blunt cut bob style is the best trend fashion for hair right now. It's Korean girls' hairstyle, right? Nah, apa yang bisa kita dapat dari dialog ini? Apa yang bisa kita simpulkan? Kita bisa menyimpulkan bahwa apakah A,
Jane gives opinions about Marilia's hairstyle. Atau B, Marilia gives information about Jane's hairstyle. Atau C, Jane tried to respond Marilia's style generally. Atau D, Marilia responds about Jane's hairstyle. Atau E, Jane gives unsatisfied responses about Marilia's hairstyle. Ini sama kayak kalau kita lagi membahas teks fabel atau teks narasi yang sebelumnya, kita harus tahu orangnya siapa dan dia ngapain. Kalau di sini kita lihat kata dialog what do you think itu ada di Marilia. Marilia menanyakan opini. Berarti Jane memberikan opini, ya kan? Your hairstyle is very good. Berarti jawabannya adalah yang A. Jane gives opinions about Marilia's hairstyle. Nah, terus number 2. The expressions for asking opinions are, jawabannya, buat yang asking opinions adalah yang A. Kita bisa lihat juga bahwa asking, di sini ada kata tanya, what? Jadi, memang jawabannya A. Selain itu, ini semua digunakan untuk menanyakan opini seseorang. What is your opinion about? Do you have any idea? Dia juga menanyakan, kamu ada nggak ide tentang ini? Gitu. Atau have you got any thoughts on? Kamu ada nggak pemikiran tentang ini? Jadi ini memang untuk menanyakan. Kalau B, itu untuk giving opinion, untuk menyampaikan suatu opini. In my mind, the best solution is, atau I believe that, itu kan tadi kita sempat bahas juga, itu adalah cara menyampaikan pendapat. Atau 3, from my point of view, it is, dia adalah menyampaikan pendapat. Yang C, itu adalah ketika kita setuju atau agree. That's the point, kita setuju. I see what you mean. Kita mampu mengerti lawan bicara itu maksudnya apa. Yang 3 juga. You've got a point there. Yang D itu ketika kita tidak setuju. It is not justified to say so. Nggak adil kamu bilang kayak gitu. I am not convinced that, bla 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 bla. Saya nggak yakin bahwa, gitu. Atau, I can't say I agree with this. Aku nggak terlalu setuju. And here's why. Ini alasanku. Kalau yang E itu adalah campuran. Kalau I am not sure but I'm leaning towards, itu biasanya dia kayak nggak yakin, tapi pendapat dia adalah bla 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 bla. I tend to think, dia tuh kayak menurut aku sih gini, tapi aku juga nggak terlalu setuju, biasanya kayak gitu. Kalau I totally disagree, itu sama sekali tidak setuju. Nomor 3. The expression for giving opinion is, jawabannya yang E. I agree with what you are saying. Dia berpendapat dan pendapat dia adalah bahwa dia setuju. Jadi I agree with what you are saying. Nomor 4. Expression which is being used to state an agreement. Pernyataan yang digunakan ketika kita setuju adalah biasanya ciri-ciri dari suatu pernyataan yang setuju itu ada kata sifat yang artinya bagus gitu. Misalnya good atau great atau excellent. Pokoknya kata-kata sifat yang artinya bagus. Itu biasanya selain ada kata agree itu sendiri, kata-kata sifat ini juga bisa digunakan untuk menunjukkan kalau kita setuju. Berarti jawabannya E. That is a great suggestion. Itu adalah usul yang bagus. Great, bagus. Nomor 5. Expression which is being used to state disagreement is. Jawabannya adalah yang C. I am not sure, but I am leaning towards. Ciri-ciri dari suatu pernyataan tidak setuju adalah ada kata-kata negatifnya. Misalnya no, atau not, atau don't. Pokoknya kata-kata seperti itu. Kalau ini kan ada I am not sure. Dia tidak yakin. Jadi, dia tidak setuju. Ada dialog lagi nih. Dari Carolina dan Cecilia. Okay. What a unique tradition it is. We should go and watch it once. All right, let's arrange a trip to Payakumbuh next December. What do you think? I'd say that is a brilliant idea. Can't wait for that month. Yeah, me too. I'll contact you later. See you, John. All right, see you, Donnie. Sepertinya ada sedikit typo ya di sini. Jadi namanya tiba-tiba jadi John dan Donnie, tapi nggak apa-apa. Intinya adalah dia saling bertukar pendapat. The expression that is stated asking opinion is yang mana ketika dia tuh ingin menanyakan pendapat.
Udah berkali-kali kita review. Jawabannya jelas yang C. What do you think? Dari tadi kita juga udah bahas. What do you think digunakan untuk menanyakan pendapat kepada seseorang. Kalau untuk respond to an opinion, nah ini biasanya respon tuh antara setuju dan nggak setuju. Jawabannya adalah yang D. I would say that is a brilliant idea. Brilliant. Brilliant adalah kata sifat yang artinya bagus. Jadi, jawabannya adalah D. I would say that is a brilliant idea bahwa dia setuju. Oke, teks prosedur sekarang. What does text tell us about? Teks ini tuh menjelaskan tentang apa sih? Apakah open a packet of report, cara membuka, atau how to prepare, cara menyiapkan, atau a recipe for making delicious porridge, atau the ingredients, bahan-bahannya. Jadi kita tinggal lihat aja judulnya apa. How to prepare instant porridge? Jawabannya adalah B. What do we use to open the packet of instant porridge? Open the packet. Mana tuh di teksnya? Nih. Open a packet of instant porridge by using a pair of scissors. Oke, berarti jawabannya adalah C. Scissors, karena ada di teksnya. Oke, soal terakhir. What should be mixed with hot water? Second, put all ingredients into a bowl except the crisp, kecuali kerupuk. Then, pour a glass of hot water into the bowl. Stir the mixture well. Yang ini agak lebih susah dari tadi ya, karena tadi kan kita tinggal lihat aja kalimatnya secara langsung. Kalau ini ada 3 poin, 2, 3, dan 4 yang semuanya nyambung. Tapi akhirnya kita ketemu juga jawabannya. Adalah C. All ingredients except the crisp. Jadi, kira-kira begitu pembahasan tentang opini dan teks prosedur buat minggu ini. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut di sesi diskusi. Tapi buat sekarang, videonya sampai sini dulu. Terima kasih semua.